Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan analisis jurnal yang berjudul Pembelajaran Kontekstual dengan Etnomatematika dalam Meningkatkan Pemecahan Masalah Berdasarkan Jenjang Berpikir. Kelompok kami dengan anggota Muhammad Ilham Fauzi Al-Hasani, Hilaria Yesieka Ayu Wulandari, Rasa Tri Oktawiyoni, dan saya sendiri Kunafa'ah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita akan menyajikan identitas jurnal yang telah kami analisis. Dengan judul jurnal Contextual Learning with Ethnomathematics in Enhancing the Problem Solving Based on Thinking Levels, dengan penulis Andi Saparudin Nur, Stefanus Budiwaluya, Rohmat, dan Wardono. Dalam Journal of Research and Advance in Mathematics Education, dengan tahun terbit Oktober tahun 2020. Nah, kita masuk dalam pembahasan pertama, yakni pendahuluan. Etnomatematika merupakan cara mengekspresikan konsep matematika yang tumbuh dalam berbagai aspek kehidupan dan pengalaman konseptual siswa. Melalui pembelajaran berbasis etnomatematika yang menerapkan budaya lokal dapat mengubah persepsi masyarakat tentang penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Relevansi pembelajaran dengan konteks yang berlaku di lingkungan sekitar peserta didik merupakan wujud aktualisasi integrasi budaya lokal dalam pembelajaran etnomatematika. Dengan demikian, etnomatematika dapat membangun ruang berpikir siswa dengan memperoleh pengetahuan dari konteks di lingkungan sekitar siswa. Melalui latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah berdasarkan tingkat pemikiran dengan menerapkan pembelajaran kontekstual dengan etnomatematika. Dengan latar belakang dan memiliki tujuan yang seperti ini, maka diperoleh beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana efek pembelajaran kontekstual dengan matematika pada kemampuan pemecahan masalah matematika dalam tingkat karakter lokal siswa dengan etnomatematika. Lalu yang ketiga, bagaimana keterampilan pemecahan masalah siswa setelah penerapan pembelajaran kontekstual dengan etnomatematika berdasarkan tingkat pemikiran. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu landasan teori yang akan disampaikan oleh Muhammad Ilham Fauzi Al-Hasani. Silakan Ilham. Oke, terima kasih Nafa. Silakan next slide ya. Nah, untuk teori landasan teori pertama yaitu di sini penulis yakin bahwa matematika itu bisa menjadi konsep matematika yang tumbuh dalam aspek kehidupan masyarakat dan menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan konsep matematika yang tumbuh dalam berbagai aspek kehidupan dan pengalaman konseptual mahasiswa. Etnomatematika juga bisa bertindak sebagai jembatan penghubung antara pelestarian budaya dan kearifan lokal, namun dengan kemajuan teknologi dan artistik melalui bidang sains. Nah, untuk teori kedua, next slide. Nah, di sini penulis menerapkan perspektif etnomatematika dalam pembelajaran matematika, yaitu membantu mengembangkan penggunaan intelektual, sosial, dan emosional siswa atas referensi budaya unik mereka. Langkah-langkah penting dalam mengembangkan kurikulum matematika notis telah memberikan ruang yang lebih luas dalam pembahasan pemikiran dan penyelidikan masalah berdasarkan praktek budaya. Next slide. Nah, untuk yang terakhir yaitu teorinya pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual dengan etnomatematika terkait dengan pendekatan pengajaran yang menghubungkan konsep matematika dengan konsep konteks budaya yang berlaku di lingkungan siswa, yakni di Kabupaten Goa ya. Nah, pembelajaran kontekstual itu terdiri dari 7 komponen, yaitu konstruktivis, pertanyaan, mengajukan pertanyaan, pemodelan, komunitas pembelajaran, refleksi, dan yang terakhir adalah penilaian otentik. Pemecahan masalah matematika adalah sarana yang dibutuhkan oleh setiap siswa untuk dapat mengembangkan metode berpikir secara rasional dan logis. Ini juga merupakan alat penting sehingga siswa nantinya dapat memahami matematika pada tingkat pemikiran yang formal. Pembelajaran kontekstual dengan etnomatematika juga memberikan kesempatan bagi siswa itu sendiri untuk menyelesaikan masalah dengan menghubungkan situasi dunia nyata
atau situasi dunia sekitar dia atau lingkungan dia dengan nilai-nilai budaya yang tumbuh dalam masyarakat siswa tersebut tinggal dan memfasilitasi interaksi pembelajaran pada tingkat pemikiran yang berbeda. Next slide. Nah, untuk metode penelitian, penelitian eksperimental ini menggunakan rancangan metode tes acak grup yang terkontrol. Nah, tes sendiri tidak dilakukan dengan asumsi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol itu sama. Karena di kelas tersebut itu tidak ada yang namanya kelas unggulan atau kelas superior. Nah, penelitian ini dilaksanakan di sekolah menengah pertama di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada bulan Januari sampai Februari 2020. Partisipan dari penelitian ini sendiri itu 60 siswa kelas 9. Materi yang digunakan terkait dengan konteks budaya Makassar. Proses pembelajaran dilakukan memperhatikan sikap mereka yang mencerminkan karakter budaya lokal seperti sirik atau martabat, pace atau empati, reso, kerja keras, dan sifat katau, rasa hormat atau keterampilan. Mungkin maaf kalau ada pembacaan yang salah ya, karena saya nggak tahu gimana cara baca yang benar. Nah, keterampilan lain yang muncul dalam berbagai aktivitas sehari-hari mungkin saja terjadi saat dilakukan penelitian ini. Nah, integrasi pendekatan kontekstual dengan etnomatematika dapat menggunakan pembelajaran langsung untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan mengakomodasikan berbagai perkembangan jenjang atau tingkat berpikir. Oleh karena itu, rumusan pembelajaran kontekstual dengan etnomatika harus menempatkan budaya sebagai dasar untuk menemukan pengetahuan sebagaimana yang dilakukan Saragi dan juga Supriyadi. Nah, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar observasi untuk mengetahui karakter budaya lokal yang muncul pada saat perlakuan eksperimen ini. Pengembangan instrumen lembar observasi dilakukan dengan mengacu pada grid dan indikator karakter budaya lokal dalam pembelajaran klasifikasi dalam pembelajaran. Nah, untuk klasifikasi tingkat berpikir siswa itu diperoleh melalui tes berpikir logis yang terstandarisasi, yaitu tes GALT atau Group Assessment for Logical Thinking. Nah, tes GALT ini digunakan merupakan modifikasi dari tes standar dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini. Instrumen penelitian dikembangkan dengan memodifikasi perangkat yang telah divalidasi sehingga proses validasi instrumen menggunakan validasi wajah. Nah, konstruksi masalah matematika yang dikembangkan dalam konteks budaya yang mempresentasikan tingkat berpikir dapat dilihat pada tabel 1. Next slide, Mas. Nah, seperti ini tabelnya. Jadi, pada saat tiap tingkat berpikir indikator itu ada berbeda jenis masalah. Yang pertama seperti ya tahap conservation reasoning dan correlation reasoning itu menggunakan permasalahan yang diimplementasikan dalam wujud mata lampoa atau sebuah ritual tradisional dari komunitas Cikoang. Lalu untuk tingkatan selanjutnya yaitu seperti seriation, sequence, combinational reasoning, probabilistic reasoning. Nah, di sini ada Bosara atau sebuah jajanan ya dari Makassar, yang mana bentuknya itu seperti separuh bola. Nah, untuk yang tingkat berpikir terakhir itu indikatornya proportional reasoning dan controlling variable itu paraga, sebuah tari dari Makassar yang biasanya digunakan pada saat takraw, yaitu takraw itu sendiri bola yang terbuat dari rotan ya, mungkin juga sudah banyak tahu. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rosa.
Baik, untuk selanjutnya, yakni hasil penelitian. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa langkah-langkah pembelajaran kontekstual dengan etnomatematika dapat berjalan sejajar dengan konsep pembelajaran karakter. Pembelajaran dimulai dengan mengangkat konteks budaya sebagai sumber belajar dan mengupayakan proses integrasi ke dalam kelas melalui rekonstruksi pengetahuan. Kegiatan komunitas, bertanya dan belajar merupakan komponen terpenting yang harus dilakukan siswa dan guru sebelum memasuki kegiatan inti. Hal ini diperlukan agar siswa dapat memahami fungsi konteks budaya yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Proses penilaian dilakukan selama proses pembelajaran dengan mengamati aktivitas siswa. Pada tahap akhir, dimaksudkan agar siswa melakukan refleksi pembelajaran secara mandiri dan menyadari hubungan isi materi dengan konteks budaya yang ada di lingkungannya. Next. Ya, selanjutnya ada kemampuan pemecahan masalah matematika. Pada tabel 3, menunjukkan proses pembelajaran tatap muka dilakukan sebanyak 4 kali dan 1 kali pertemuan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Hasil kemampuan pemecahan masalah matematis yaitu dilihat berdasarkan tingkat berpikir dapat dilihat pada variasi terbesar pada kelas eksperimen berada pada tingkat berpikir transisi, sedangkan kelas kontrol berada pada tingkat berpikir. Next. Lalu pada tabel keempat, yakni uraian data kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan tingkat berpikir. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran kontekstual dengan etnomatematika berdasarkan tingkat berpikir, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear antara tingkat berpikir dan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Next. Selanjutnya pada tabel kelima, yaitu uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang menghasilkan data pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal, yang artinya data diperoleh dalam populasi berdistribusi normal. Selanjutnya, ada tabel ke-6 yang menunjukkan analisis lebih lanjut menggunakan uji T untuk membandingkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, kelas eksperimen, dan kelas kontrol, yang menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada kelas eksperimen secara statistik itu lebih baik daripada kelas kontrol, yang artinya tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Kemudian pada tabel 7 ini kita melihat ringkasan dari hasil ANCOVA. Tabel 7 ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear antara tingkat berpikir dan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Masalah kompleks memerlukan beberapa kemampuan penalaran untuk digunakan dalam situasi yang sesuai. Perkembangan operasional mental yang belum siap menangani situasi tertentu menyebabkan siswa kesulitan memperoleh gambaran pemecahan masalah yang tepat. Siswa seringkali terjebak dalam ilustrasi kontekstual berdasarkan intuisi karena belum mencapai tingkat berpikir yang tepat untuk mengatasi masalah tertentu. Selain itu, perbedaan perlakuan juga mempengaruhi kemampuan menyelesaikan masalah matematika tanpa melibatkan tingkat berpikir. Nilai kemampuan pemecahan masalah dapat berubah pada suatu intercept tanpa dipengaruhi oleh tingkat berpikir dan perilaku. Next. Di sini kita melihat grafik
yang menunjukkan sikap siswa yang berkarakter budaya lokal. Karakter budaya lokal secara umum terlihat dalam pembelajaran kontekstual dengan etnomatematika pada setiap jenjang pemikiran. Karakter empati merupakan karakter paling seimbang yang dimiliki oleh setiap siswa pada setiap jenjang. Sebaliknya, karakter kerja keras lebih banyak muncul dari siswa yang memiliki tingkat berpikir formal. Dengan demikian, empati merupakan karakter yang umumnya dimiliki oleh siswa tanpa memandang tingkat pemikirannya. Sedangkan karakter kerja keras sebagai upaya mencari solusi pemecahan masalah sangat bergantung pada kemampuan berpikirnya. Kerja keras juga dapat diidentifikasi dari upaya siswa untuk menemukan strategi pemecahan masalah yang relevan dengan konteks dan memastikan keakuratan solusi yang diperoleh. Sejalan dengan itu, siswa pada level formal memiliki integritas yang lebih baik dibandingkan dengan siswa level transisi dan konkret. Siswa tingkat formal memiliki kepercayaan diri yang relatif terhadap metode yang digunakan dan merasa enggan untuk memberikan jawaban yang mereka dapatkan. Namun, sikap saling menghargai ditunjukkan oleh siswa tingkat formal dibandingkan dengan siswa tingkat transisi dan konkret. Jika ada solusi yang berbeda, maka sebagian besar siswa di jenjang formal akan berusaha memberikan alternatif dan solusi. Dalam proses pembelajaran, siswa tingkat formal lebih patuh mengikuti petunjuk yang diberikan, sedangkan siswa tingkat konkret umumnya menunjukkan sikap yang kurang kooperatif. Next. Kemudian kita melihat keterampilan pemecahan masalah matematis siswa. Tahapan pemecahan masalah yang dilakukan siswa tampaknya memiliki hubungan dengan kompleksitas masalah yang dihadapi dan tingkat kemampuan berpikir. Tingkat berpikir siswa dengan beberapa kemampuan penalaran yang lebih kompleks dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang rumit. Karakteristik solusi siswa tingkat formal menunjukkan proses berpikir matematis yang lebih canggih daripada siswa tingkat konkret dan transisi. Siswa tingkat formal lebih mudah menggunakan abstraksi sehingga lebih leluasa dalam mengaplikasikan berbagai ilustrasi diagram, gambar, dan simbol matematika. Banyak siswa tingkat konkret dan transisi masih menggunakan intuisi, menulis ulang kalimat dalam pertanyaan, dan memahaminya melalui membaca. Next. Kemudian, diskusi. Secara umum, tingkat berpikir membuat perbedaan nyata dalam menyelesaikan masalah matematika di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Namun, perbedaan tersebut belum dieksplorasi lebih jauh, terutama yang berkaitan dengan penalaran dan operasi mental yang digunakan saat menyelesaikan masalah. Hal ini karena sumber daya untuk menelusuri urutan pemikiran siswa secara rinci memerlukan studi kualitatif. Namun, gambaran perbedaan pemecahan masalah dapat dilihat pada keterampilan yang ditunjukkan pada masing-masing masalah. Konteks masalah yang disesuaikan dengan kebutuhan jenis penalaran ini memberikan informasi bahwa semakin kompleks bentuk masalah, maka keterampilan yang ditampilkan tergantung pada tingkat berpikir siswa. Selain itu, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada tingkat transisi menunjukkan perbedaan yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan tingkat berpikir lainnya. Asumsi yang muncul bahwa pembelajaran kontekstual dengan etnomatematika tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat transisi siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemampuan pemecahan masalah siswa pada tingkat transisi tidak dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang digunakan. Ada kemungkinan sejumlah keterampilan penalaran telah berkembang, tetapi siswa pada tingkat transisi tidak cukup kuat untuk memahami masalah yang lebih kompleks. Next. Kemudian, kesimpulan yang dapat diambil dari analisis jurnal tersebut adalah konsep matematika tidak lepas dari aktivitas budaya yang tumbuh di masyarakat. Pembelajaran kontekstual dengan etnomatematika memberikan ruang bagi siswa untuk memperoleh pengalaman belajar dengan menemukan muatan matematika dalam berbagai konteks budaya di lingkungannya. Mereka dapat mulai memahami konsep matematika dengan memanfaatkan situasi nyata yang melibatkan identitas mereka sendiri. Pemecahan masalah menjadi lebih realistis dan dapat dikelola berdasarkan perkembangan pemikiran masing-masing.
sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Secara umum, pembelajaran kontekstual dengan etnomatematika mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa berdasarkan tingkat berpikirnya. Karakter budaya lokal muncul pada setiap indikator yang ditunjukkan oleh masing-masing kategori tingkat berpikir siswa pada kelas eksperimen. Siswa dengan kategori formal memiliki kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik daripada tingkat berpikir lainnya. Next. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.